Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi buat sahabat-sahabat semuanya. Pada saat diskusi di Rakyat Bersuara, ada satu hal yang menarik di mana momen ibu-ibu yang selama ini kita kenal sebagai emak-emak kadrung, tetapi kali ini saya menyebutnya dengan emak-emak kucluk. Itu tiba-tiba saja menyerbu Pitra Romadhoni. Nah, kenapa Pitra Romadhoni dia serbu? Karena Pitra Romadhoni menyanggah pernyataan Gus Nur yang tidak menempatkan dirinya sebagai orang yang lagi berdebat, tetapi seolah-olah menceramai orang. Dan memang pernyataannya Gus Nur ini, Sugi Nur ini sangat kurang ajar, karena memponis bahwa 90% otak pejabat itu adalah pembohong. Ini kan pernyataan yang sangat kurang ajar keluar dari mulut yang mengaku sebagai ustaz, dan itu disanggah oleh Pitra Romadhoni. Nah, seperti apa situasinya? Coba kita cek videonya. Kalau kalian membela agama Allah, absolut selamat. Lainnya kalian belainnya, kalian ributkan pejabat. Pejabat itu 90% bohong otaknya. Mohon maaf Pak Gus Nur ya. Tadi bahasanya udah pembohong dan lain-lainnya. Pertanyaan saya begini simpel saja. Pak Sugi Nur ini sudah pernah berapa kali dihukum? 2 kali. 2 kali. Kalau dalam konteks hukum itu namanya residivis. Jadi saya lebih percaya orang. Tunggu dulu. Saya lebih percaya orang yang bicara dengan tunggu dulu. Selesai dulu. Hukum hari ini. Selesaikan dulu. Beliau berbicara terkait dengan apanya. Selesaikan dulu. Konteks hukum. Orang yang saya percaya adalah orang yang tidak pernah bermasalah. Coba sahabat-sahabat dengar sendiri ya, bagaimana cadasnya emak-emak ini mulutnya seperti comberang. Jadi memang kelakuan mereka ini semua satu server. Roy Suryo begitu juga itu, yang langsung tiba-tiba mangap ketika orang sementara bicara. Padahal kan yang mau disampaikan oleh Pitra Romadhoni ini bahwa Anda sebagai residivis itu tidak layak dipercaya. Benar juga apa yang disampaikan oleh Pitra Romadhoni. Kenapa? Karena memang dari dulu Gus Nur ini kita tahu semua ya, bahwa dia memang ini orang yang hanya pintar ngomong, ngaji pun ini tidak pintar. Tetapi sekali lagi bahwa karena ada juga rakyat Indonesia memang yang dobol otaknya, ini yang selalu mengundang orang-orang ini, kelompok-kelompok memang yang sengaja ingin membuat pecah belah umat. Inilah yang membuat komunitas-komunitas, membuat pengajian-pengajian. Nah, paling juga isinya pengajiannya Gus Nur ini kan provokasi. Dan itu bukan lagi rahasia umum. Kita sudah tahu semua bagaimana track recordnya ini makhluk. Nah, ini coba kita cek lagi videonya ya. Tersangka orang yang tidak berhadapan dengan hukum. Kita coba tidak kami akan kembali Pitra Romadhoni. Saya berikan kesempatan pada Gus Nur, tadi belum selesai, silakan. Baik, Mas Pitra ya. Saya tidak masalah residivis di hadapan hukum dunia. Yang penting saya bilang itu Pak Gus, karena sesuai dengan ketentuan hukum seperti itu bunyinya. Nggak apa. Biar selesai dulu Pak Pitra, silakan. Yang penting saya tidak residivis di hadapan Allah ya. Itu konteks hukum ya. Jadi Bang Pitra, orang di penjara itu ada 3 penyebabnya. Ini materi ini saya sampaikan di depan hakim. Yang pertama, dia kriminal, dia penjahat, keluar Nah, contohnya kamu keluar masuk penjara karena kamu kriminal, karena congormu kan yang bermasalah. Kau pernah menghina NU, menghina Kiai Said Akhil Siraj, kemudian menghina Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan itulah yang membuat kau masuk penjara. Yang kedua, semua orang tahu bahwa kau melakukan penghinaan terhadap agama dengan melakukan mubahalah. Nah, kau masuk di kategori itu Gus Nur ya. Jadi kamu jangan ngeles seolah-olah manusia suci di muka bumi. Masuk penjara, itu layak di penjara. Otaknya kriminal, penjahat dia. Yang kedua, orang masuk penjara itu karena ceroboh, salah milih teman, gegabah, ini persis
Ini persis kamu ini. Kamu salah memilih Rizik Syihab sebagai temanmu. Salah memilih si Tompel sebagai temanmu. Akhirnya apa? Kau terjerumus. Karena semua yang kau lakukan ini adalah hal-hal yang bertabrakan dengan apa yang menjadi nilai-nilai daripada keindonesiaan kita. Nilai-nilai kebangsaan, persatuan, semua kau labrak. Kebinekaan, semua kau labrak. Hanya karena kemampuan congormu itu yang melewati otakmu. Inilah yang membuat kamu sebenarnya Gus Nur bermasalah. Ini harus kau catat. Jadi jangan merasa bahwa kamu di penjara itu karena dikriminalisasi. Kan itu yang kau mau bicarakan sebenarnya dalam konteks ini. Nggak dibaca dan seterusnya, maka dia masuk penjara. Yang ketiga, ada orang masuk penjara karena dia terlalu baik. Nabi Yusuf begitu baik, di penjara 7 tahun, 9 tahun sebagian riwayat. Dan kau mau mengatakan bahwa kamu ada dalam posisi itu. Tunggu dulu bos. Nabi Yusuf itu siapa sih yang tidak tahu riwayat hidupnya, yang memang pernah membaca ya sejarahnya. Beliau itu nabi yang sangat bijak, yang memang dalam hari-harinya tidak menyebar fitnah, tidak menyebar hoax. Tapi kamu mau kau sepadankan dirimu dengan itu. Nah, disinilah kamu mencoba ngibul, selalu membungkus kebohonganmu, selalu membungkus tindak tanduk jahatmu dengan agama. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya bagi orang Indonesia yang otaknya pas-pasang. Karena memang ya sekali lagi menurut Ibnu Rus, salah satu cara sebenarnya untuk bagaimana supaya mengekang orang yang standar otaknya itu dengan membaluri hal-hal yang kita mau sampaikan ke mereka dengan agama. Dan itulah yang sementara kau mainkan ini. Jadi memang kau tidak lelah membangun provokasi di media dengan menggunakan agama sebagai casingnya. Disinilah bentuk kekurang ajaran yang nyata yang kau pertontonkan Gus Nur ya. Saya tidak percaya sama kamu. Orang lain bisa percaya, tapi kalau saya tidak. Bahkan kasusnya melecehkan istri orang. Bahkan di fakta persidangan tidak terbukti. Tapi Nabi Yusuf tetap penjara. Buya Hamka di penjara. Anda kalau salah subuh pakai kunut berarti Anda bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i di penjara. Banyak sekali orang-orang yang baik di penjara. Jadi di penjara oke, residivis, promocorah, penjahat nggak apa-apa kalau hanya setempel dunia. Yang penting tidak promocorah, residivis di hadapan Allah. Ya. Nah ini, kalau kau selalu bicara di hadapan Allah, yang tahu itu hanya Tuhan sendiri kan. Tapi kalau misalnya kita ini manusia yang sadar, yang setiap waktu, setiap saat melihat kamu bicara dengan gaya provokasimu, kita ini memiliki nalar yang bisa memberikan penilaian kepada kamu bahwa kamu ini adalah penjahat sesungguhnya yang berkedok agama. Jadi jangan bawa-bawa Tuhan, karena kalau kau bawa-bawa Tuhan, maka itu diskusinya selesai. Arena rakyat bersuara itu arena diskusi Gus Nur, bukan penghakiman. Jadi kalau kau selalu bawa-bawa agama, bawa Tuhan, ya berhenti diskusi, karena itu nanti di akhirat pembuktiannya. Yang pasti bahwa kamu terhukum, kau diponis, berarti kau salah. Itu ukuran yang paling sederhana yang bisa kita lihat. Dan lagi pula apa yang kau lakukan itu tidak masuk dalam kategori bagaimana misalnya Buya Hamka di penjara, Imam Syafi'i di penjara, apalagi Nabi Yusuf, sangat jauh. Jadi jangan kamu mencoba membungkus perilaku busukmu dengan kedok agama, karena itu pola lama yang sangat gampang kita baca. Yang terakhir sebagai closing ya, alhamdulillah saya bebas tanggal 25 April, sekarang tanggal 12 Agustus. Dari saya bebas sampai detik ini saya belum istirahat. Surabaya, Malang, se-Jabodetabek
Pekanbaru, Rio. Nah ini, jadi maksudnya Gus Nur ini sejak bebas ini sahabat, dia aktif, sibuk, membawakan pengajian di mana-mana. Dia saya maksud bahwa masih banyak memang umat kadrung di Nusantara ini yang perlu dibersihkan otaknya. Mengundang orang-orang seperti ini, saya kira bukan saya bilang tidak ada faedahnya ya. Tetapi justru ini kemudian yang akan merusak kebangsaan kita, merusak kebinekaan kita, merusak persatuan kita. Karena paling isinya nanti ini adalah hujatan. Isinya nanti adalah provokasi. Isinya nanti adalah membahas ijazahnya Pak Jokowi palsu. Kan arena permainan mereka itu di situ, menjadikan panggung-panggung agama, menjadikan podium-podium untuk merosting secara negatif orang-orang yang dia benci. Dan Gus Nur punya track record di situ. Kaltim, Batam, besok kita akan ke Sulut. Safari dakwah tetap padat. Berarti saya diterima sama umat, Mas Aiman. Ya. Nah, jadi intinya yang ingin saya tegas itu umat kadrung Gus Nur. Sekarang adalah Mas Pitra dan Mas Rismon ya, semua yang ada di sini. Intinya gini loh, coba saya netral saja. Kalau memang Pak Jokowi benar, insya Allah Anda semua selamat. Kalau Pak Jokowi ternyata salah, maka insya Allah itu nanti ada di pengadilan. Kita di sini dialog. Oh, nggih. Dialog masing-masing pendapatnya silahkan. Ya. Kalau nanti masalah penghakiman, saya sudah itu di pengadilan. Saya sudah di pengadilan. Jadi biar Bapak mengerti konteksnya. Saya sudah di pengadilan dan saya sudah bersumpah mencium kaki jaksa. Bagus. Kalau bisa menghadirkan ijazah aslinya dan tidak bisa hadir dan tetap saya di penjara. Ya. Kita ditunggu aja untuk pengadilan. Nah, bayangkan ini bahasanya Gus Nur. Ini kan bahasa provokasi lagi nih. Mencium kaki jaksa katanya di pengadilan, seandainya dia hadirkan ijazahnya Pak Jokowi. Akhirnya apa? Andi Aswar langsung nyelotup bahwa nanti di pengadilan kamu akan mencium kaki jaksa. Kenapa? Karena nanti akan dihadirkan ijazah Pak Jokowi pada persidangan yang 12 orang ini yang hari ini terperiksa di Polda Metro Jaya. Jadi itulah situasi yang terjadi sebenarnya sahabat ya, bahwa memang mereka ini semua gemar mengglorifikasi sesuatu yang salah. Tetapi sekali lagi, kenapa banyak rakyat yang percaya? Sebab ini dilakukan secara terus-menerus dan juga memang sebaran media sosial yang begitu cepat, yang berulang-ulang tiap hari, tiap jam begitu orang buka ponselnya, muncul itu semua pernyataan-pernyataan yang terulang-ulang yang glorifikasi soal ijazah Pak Jokowi palsu. Akhirnya seperti yang selalu saya sampaikan, tersave di alam bawah sadar orang. Nah, oleh karena itu pentingnya sebenarnya sekali lagi kita ini meluruskan apa yang congor-congor mereka sampaikan supaya ada perimbangan informasi di bawah. Saya kira demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.